dakwah kampus merupakan salah satu bagian dari dakwah secara keseluruhan. Keberhasilan dakwah kampus akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perubahan dan sumbangan yang cukup besar pula bagi kondisi umat Islam. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka mahasiswa Polbangtan Bogor menghimpun organisasi yang bernama Lembaga Dakwah Kampus Al-Muta'alim. Al-Muta'alim sendiri mempunyai arti generasi pendidik. Dengan adanya LDK, diharapkan akan melahirkan kader pemimpin berkarakter Islami. Terbinanya umat melalui pembinaan guna mewujudkan masyarakat yang Islami yang pasti mengharumkan nama baik Polbangtan Bogor. Ukhti Villa, kalau kita bicara tentang LDK, apa sih yang ada di benak kalian? Pastinya kaku ya. Orang-orangnya tuh kayak soleh-soleh gitu. Pasti harus berhijab panjang. Iya, kayaknya harus berhijab panjang deh. Terus harus kayak gini, kayak gitu. Kayak pusing gitu loh. Hello Ukhti Villa, jangan sampai deh kita terperangkap oleh pernyataan-pernyataan itu. Coba kita ikuti dan coba kita lihat di lapangannya seperti apa. Nggak serumit itu kok. Yuk, kita coba untuk belajar dan memberanikan diri untuk senantiasa masuk ke dalam lingkungan yang mampu mengingatkan kita dalam ketaatan. Di tengah pandemik ini, pastinya banyak sekali inovasi yang perlu kita lakukan, terlebih dalam hal dakwah dan menyampaikan kebaikan. Sebenarnya, banyak loh, meskipun pandemi gini, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LDK Al-Muta'alim. Misalnya, mentoring akbar, webinar, daurah, dan perlombaan dalam rangka memperingati Hari Besar Islam. Ya, meskipun secara virtual, misalnya via Zoom, WhatsApp, Instagram. Hanya saja, banyak mahasiswa yang kurang tertarik dengan kegiatan-kegiatan kayak gitu. Bener nggak tuh? Benar banget. Penyebabnya pastinya banyak. Di antaranya karena malas, gengsi. Bahkan sebagian orang berpikir kalau acara keagamaan tuh membosankan. Jujur ya nih, sebelum aku masuk ke organisasi ini juga tuh kayak mikirnya bosen. Mungkin karena kayak acara-acaranya tuh kurang menarik, atau karena suka bikin ngantuk juga gitu loh. Hah? Apa? Ngantuk? Begitulah jalan dakwah. Sulit dan berat untuk menahan hawa nafsu sendiri. Tapi ingat, kebaikan itu gak boleh ditunda-tunda. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Nah, seperti yang kita bilang di awal, kita sebagai remaja Islam perlu turut ikut serta membantu ulama-ulama untuk berdakwah, untuk mengajak teman-teman semua agar lebih mengenal Allah, mencintai Rasulullah, dan gimana caranya mencintai hal-hal yang harus kita utamakan. Caranya adalah karena kita seorang mahasiswa, kita bisa mulai dari organisasi-organisasi keagamaan di sekitar. Ya, contohnya LDK. Nah, salah satunya dengan metode KKH. Apa tuh KKH? Kenali kamu Masya Allah, jawaban Cici. Tapi jawabannya kurang tepat Cici. Jawaban tepatnya adalah kenali, dekati, dan pahami. Jadi, kita bisa mengajak rekan-rekan mahasiswa lain dengan cara pendekatan personal. Kita kenali dulu pribadinya, kemudian kita dekati secara perlahan, tentunya dengan tidak memaksa. Dan terakhir, kita pahami kondisi orang tersebut. Apa sih yang menjadi penyebab mereka tidak tertarik untuk ikut kegiatan keagamaan? Aku yakin sih, di dalam pribadi mereka pasti ada keinginan untuk lebih baik. Untuk itu, kita selaku kader dakwah harus bisa nih menjembatani mereka untuk senantiasa bergabung pada kegiatan dakwah kampus. Nah, bener tuh.
Semoga aja melalui kita mereka bisa dapat hidayah ya. Amin ya Allah. Jangan lupa setelah di tahap memahami sasaran dakwah, kita juga harus tetap memonitoring dan evaluasi mereka. Perlu uhtifillah ketahui, metode KKH ini sudah dicoba loh di kampus kita. Alhamdulillah, meskipun perubahannya tidak signifikan, tapi ada beberapa orang yang berhasil terenyuh hatinya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk itu, kita harus periksa kembali niat dan keikhlasan menapaki jalan dakwah ini. Karena ada pahala yang sedang menanti yang tidak bisa diraih kecuali dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putuskan jalan ke surga ini dengan menduakan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting nih uhtifillah, jangan halangi keberkahan dakwah dengan keinginan mendapatkan pujian dan popularitas. Bismillahirrahmanirrahim. Aku, Kamu Dan kita pasti bisa. tetap istiqomah di jalan dakwah. jangan lupa terapin metode KKH-nya ya, Ukhti Villa.